Bahkan mungkin 20.000 tahun yang lalu bangsa kita sudah tahu bahwa bumi ini bulat. Berbeda dengan zamannya Columbus tahun 1400. Kalau tidak salah abad 14 ya, Columbus itu yang masih menganggap, ini bayangkan, orang-orang di Eropa masih menganggap bahwa bumi ini datar, kalau keterusan terus terjun. Itu Eropa, bangsa Eropa masih berpikir seperti itu, makanya Columbus nggak pernah berani mau ke tengah lautan. Terkait dengan Gunung Padang, kemudian Manglayang, kemudian cerita-cerita lain, ini seharusnya menjadi satu perenungan bagi kita semua. Benarkah bangsa kita itu 20.000 tahun yang lalu yang ada di Gunung Padang yang numpuk-numpuk batu dengan ukuran tertentu itu tidak tahu ilmu tentang ilmu bangunan itu, ilmu sipil, ilmu arsitektur, ilmu tata ruang, ilmu entah apa lagi. Mau dibilang bahwa mereka adalah manusia purba, membawa batu gitu, tombak gitu. 20.000 tahun yang lalu mereka di dalam gua? Tidak. Mustahil. 20.000 tahun yang lalu mereka masih berburu binatang buas? Tidak. Ternyata mereka sudah meneliti perbintangan. Mereka sudah mulai bercocok tanam. Mereka sudah mulai melaut. Bahkan mungkin 20.000 tahun yang lalu bangsa kita sudah tahu bahwa bumi ini bulat. Berbeda dengan zamannya Columbus tahun 1400. Kalau tidak salah abad 14 ya, Columbus itu yang masih menganggap, ini bayangkan, orang-orang di Eropa masih menganggap bahwa bumi ini datar, kalau keterusan terus terjun. Itu Eropa, bangsa Eropa masih berpikir seperti itu, makanya Columbus nggak pernah berani mau ke tengah lautan. Kalau nonton film Columbus berani ke tengah lautan, itu bohong. Columbus itu mipir-mipir. Ada sieun. Takut digebrus dia. Bukan digebrus, apa bahasa Indonesia itu? Ya, masuk jurang. Yang tidak ada ya, artinya Columbus itu penganut ajaran bumi datar. Tikusruk jadinya gitu. Tidak bayangkan Columbus saja masih berpikir seperti itu pada waktu itu. Sehingga kesalahan Columbus karena mereka tidak tahu ilmu perbintangan yang sebenarnya, yang sebaik apa. Mereka belum tahu sampai mana-mana, beda dengan bangsa kita. Akhirnya mereka melihat, oh ini India, ini India, ini India. Kabeh disebut India, sampai di Amerika sendiri disebut India sama dia. Hingga kita tanpa sadar selalu bilang untuk penduduk asli Amerika, orang Indian, artinya orang India. Indian itu artinya orang India. Dan begitu banyak yang dia sebut sebagai orang India. Columbus kelakuannya. Emang Amerigo Vespucci tidak begitu? Sama. Jadi Eropa itu abad 14, ketika abad ke-8-nya mereka masih menganggap seperti itu. Bangsa kita ini abad 14 sesudah Masehi ya. Bangsa kita 20.000 tahun yang lalu, artinya berapa Masehi sebelum Masehi? Jadi dalam hal ini saya tidak ingin berspekulasi bercerita mengenai Gunung Padang itu sebagai tempat pemujaan, Gunung Padang sebagai tempat apapun, tidak. Kita cari yang logisnya saja gitu. Salah, tapi logis, apa salahnya? Orang lain juga untuk bicara 20.000 tahun yang lalu harus mikir juga. Kalau pandangan saya salah,
Lalu yang benernya yang seperti apa? Ya artinya jangan cuman itu mah karangannya Bauci. Ya memang benar. Itu hasil pemikiran saya. Lalu hasil pemikiran yang lain apa? Hebatnya peneliti seorang Danny Hillman, dia tidak mau menentukan ini tempat apa, karena dia seorang arkeolog ya, kalau nggak salah ya, atau nggak tahu lah, Hampura, Kang Dani Hampura, saya lupa. Ali Akbar juga sama. Kemudian para peneliti lain juga sama, mereka tidak mau berspekulasi. Tapi saya mencoba merangkai dari mana awal kehidupan bangsa kita hingga memiliki ruh kebudayaan bangsa agraris dan maritim. Cikal bakalnya apa? Apakah begitu bodoh bangsa kita menanam celep seenak nawe gitu, seenaknya menanam tidak. Artinya apa? 20.000 tahun yang lalu. Walaupun Danny Hillman mengatakan 24.000 tahun yang lalu. Saya ambil rada tengah dikit lah. Rada mundur dikit. 20.000 tahun yang lalu. Bangsa kita sudah mengenal perkebunan. Sudah mengenal ilmu bercocok tanam. Bangsa kita sudah mengenal bagaimana cara membuat perahu. Bangsa kita sudah menjelajahi berbagai dunia. Menjelajahi lautan. Menjelajahi bangsa-bangsa lain. Kemudian bangsa lain mulai belajar mengenai itu. Kenapa kita selalu menjadi bangsa yang malu untuk mengatakan bahwa leluhur kita adalah orang hebat? Kenapa kita tidak mencari pemikiran lain bahwa strategi kolonialisme itu adalah pertama, bikin bodoh dulu suatu bangsa, dibikin segoblok-gobloknya, kayak sekarang, tetap goblok gitu. Tetap goblok. Kenapa saya bisa bilang bahwa zaman sekarang bangsa kita masih ada gobloknya? Tidak segoblok sebelumnya memang, tapi gobloknya ada gitu. Karena bangsa kita masih belum bisa membangun negeri ini dari kekayaan alam yang kita miliki sendiri. Di negeri yang sangat subur, rakyatnya tidak makmur. Ini negeri salah urus. Sudah lama negeri ini salah urus.